Mau pakai laptop mas? Aku cek dulu ke suaranya. Udah laptop? Udah ya. Belum. Perkenalkan. Belum. Terus ini udah. Udah Belum. Kayaknya udah loh. Ini udah ada detiknya. Takut KPU ya. Perkenalkan, sekarang nih seperti itu. Selamat siang. Salam kenal mas Pi. Oke. Ya, jelas. Tidak bisa. Jelas. Tes suara dulu ya. Tes. Tes suara dulu ya. Jos. Jis. Oke. Nah, Link ya, Bu. Link ya. Itu apa? Sana mas, ada motor-motor. Itu baru sama ini. Kok? Ini. Ini kirim dia loh mas. Aku benci. Untuk rawan. Gak ada kopi mas. Mana dapat gitu ya. Ini mau berapa jam? Berapa jam? Kan setengah jam Ibu. Itu dulu. Tak kirim ke Pak Uma. Kurang. Dilindungi deh. Kecil kan kecil sini. Orangnya jadi kayak orang Zoom kan. Sini banget. Dilindungi deh. Di sini. Masa sini gitu. Masih. Segini ya. Tinggal nonton anjir. Hah? Gimana sih orang itu? Gini ya. Mungkin kurang anu kan. Ya. Ah, Masuk lagi dah. Rasa Udah. Ini mungkin begini. Oke. Jam siji. Mulai, Bu. Mesti kalau nyambungnya di sana. salah. Ayo apa dong? Exit apa? 3, 2, 1 ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1, action. Ya, teman pemilih, kembali lagi bersama kami KPU Kota Pasuruan. Kali ini berbeda dengan mode. Kami punya konten baru yang bernama Nggak Kenal Nggak Sayang. Di mana Nggak Kenal Nggak Sayang ini KPU Kota Pasuruan akan memperkenalkan jajaran mulai dari staf, terus CPNS yang baru yang seperti sekarang ini kita akan perkenalkan ke teman pemilih semua agar sayang kalau udah kenal. Nah, beberapa bulan lalu KPU Kota Pasuruan ketambahan 5 orang CPNS. Jadi ada 2 perempuan dan 3 laki-laki. Kebetulan di depan saya ada 2 laki-laki yang terlebih dahulu kita kulik bagaimana pengalamannya. Nanti ada sesi selanjutnya di 3 orang kemudian di sesi selanjutnya. Oke, di depan saya ada 2 orang, masing-masing CPNS yang baru beberapa bulan lalu masuk. Boleh perkenalkan diri, silakan, Mas Brian dan Mas Nova.
Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman pemilih. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Brian Marcelino Suwadi. Saya berasal dari Kota Semarang, kemudian di KPU Kota Pasuruan ditempatkan di Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Hukum. Monggo Sobat. Perkenalkan, nama saya Naufal Anaya dari Semarang. Saya CPNS KPU Pasuruan, ditempatkan di Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Oke. Mau tanya, Brian sama Noval ini apa? Pendidikannya latar belakangnya apa? Sarjana apa? Nah, kalau aku dari S1 Ilmu Hukum, Bang. Ilmu hukum S1 ilmu Iya, hukum. S1. Noval? Kalau saya dari ini, Apa? Sarjana Teknik hukum. teknik. Oh, teknik sarjana tapi teknik. komputer mas. Tapi komputer. Karena teknik komputer. S-nya apa? ST. Oke. Tapi kok sarjana ini IT. Oke. Yang jadi pertanyaan pertama, kenapa KPU? Nah, Kenapa KPU? Kan banyak toh, apalagi hukum dan teknik itu saya rasa mungkin di kementerian lain yang mungkin dalam tanda kutip lebih secara kelembagaan sudah lebih besar kayak misalnya Kementerian Keuangan dan segala macam. Kenapa KPU? mungkin kalau dari saya pribadi ada dua alasan, Bang. Yang pertama, waktu perkuliahan itu kan saya magang di Bawaslu ya. Bawaslu Kabupaten. Bawaslu Kota Semarang. Kota Semarang. Bawaslu Kota Semarang. Jadi saya kenal tentang kepemiluan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan sudah sejak magang itu. Nah, seiring jalannya waktu, kemudian bukalah itu pendaftaran CPNS, kok dari dalam diri saya sendiri ini kok kayaknya tertarik untuk ke instansi yang berkaitan dengan kepemiluan itu, tapi bukan Bawaslu. Langsung saya, kayaknya kepenyelenggaranya seru nih, berarti kan KPU langsung. Terus alasan yang kedua itu tentunya sulinear dengan konsentrasi ilmu yang saya ambil waktu perkuliahan, karena kan waktu kuliah itu saya ambilnya hukum tata negara. Hukum tata negara. Iya, jadi nggak terlalu jauh lah dari instansi yang saya dulu sekarang KPU ini. Oke. Noval? Kalau saya sih mendekat itu ya karena paling dulu ini Sering apa? sering ikutin pilpres gitu. Kira sering golput. Sering ikutin pilpres, suka ngulik-ngulik kan calonnya yang kayak gimana gitu lah. Makanya mendekat KPU. Apa karena persoalan itu tunjangan kinerja dan gaji jadi salah satu faktor nggak daftar di KPU? Kalau dari segi itu mungkin Dari segi itu penghasilan Iya. maksudnya penghasilan. ya, mungkin bisa jadi salah satu faktor, tapi bukan faktor utama, Bang. Bukan faktor utama. Nah yang kedua, kenapa Jawa Timur? Kan jauh kok dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa nggak di Jawa Tengah aja yang dekat rumah? Karena waktu pembukaan CPNS kemarin itu di Jawa Tengah selisihnya 14 formasi. 14 kursi formasi. Formasi dari di Jawa Timur ini dan Jawa Timur lebih banyak. Kurang lebih totalnya itu 191 kalau. 191. Iya, total formasi dengan saya dengan Noval. Oh, oke. Juga Formasinya apa? PKB. Apa? Analis atau apa? Kalau aku formasinya penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Sama, Novel sama. Beda, PKSI, penata kelola sistem dan teknologi informasi. Iya. Kalau saya kebetulan tuh kotanya banyak mas, terlibat di Jawa Tengah, di Jawa Timur tuh 100 nih, 100 juga. 100. Karena ini sekedar informasi, jadi CPNS dulu angkatan saya itu hanya bisa memilih itu zona. Jadi zona 1 itu Pulau Jawa, toh. Kita ditempatkan sepulau Jawa dari Merak sampai ke ujung Pulau Jawa Timur. Sekarang enak bisa milih per provinsi, toh. Provinsi. Tinggal kabupaten kotanya aja. Iya. Kalau zaman aku dulu, ya kalau pilih Pulau Jawa ya sudah siap ditempatkan dari mulai Anyer sampai Tanarukan gitu lah kira-kira. Ya itu bedanya. Terus cerita dong tentang tes awal. Nanti kemarin tesnya apa aja? Ada SKB sama SKB. SKB-nya apa? Psikotes atau ada wawancara? Enggak, SKB-nya CAT semua. CAT semua, full CAT. CAT. TWK lagi. SKB berapa nilainya? Kalau boleh tahu. Aku totalnya 418. Berapa kemarin? 90 atau 100? Berapa? 100. 100 beda ya. 100. Ya, 100. Dulu zaman itu kalau nggak salah mau dikoreksi 90. Soalnya 90. Kalau nggak salah loh yang masalah ini. Terus SKB-nya? SKB-nya kemarin aku 310. 310. Kenapa?
Kalau saya SKD SKD 404 440 peringkat berapa itu? Waktu di peringkat 10 besar, Mas. 10 besar. SKD 10 besar. SKD 10 besar. SKB 5 berapa? SKB SKB 400. SKB 400. nilainya 400. Peringkatnya? Peringkat akhir atau peringkat akhir? Kan SKD-nya pokoknya tinggi. Jeblok SKB masih masuk itu. Iya, masih. Iya. Ini masih. Nah, pengalaman apa sih yang unik dari ini berapa tes PNS berapa kali? Kalau aku kan itu Pertama kali. Kalau CPNS pertama kali. Pertama kali, apa? Keempat ini. Keempat. Pertama sampai ketiga di mana? Ke rata-rata ke Kota Semarang, Mas. Pemkor. Kotanya ya Pemkor. Nggak pernah kementerian, nggak pernah. Nah, Berarti baru ini yang Baru ini keluar. maksudnya baru lembaga pusat baru ini. Nah. Oke. Cerita dong apa? Hal unik apa sih kemarin waktu tes SKB itu apa? Kira-kira ada hal unik apa? Apakah memasukkan berkasnya guru-guru, guru satpamnya guru-guru, gitu? Gimana cerita unik? Jadi waktu pendaftaran CPNS kemarin itu momen-momen yang mungkin nggak akan kami lupakan ini adalah waktu warna materai. Waktu Ya itu, iya itu warna materai itu, wah itu benar-benar hektik karena benar-benar nungguin 24 jam di depan laptop buat dapetin kuota materai ini. Ya. Kan penuh di Indonesia. Iya, sampai di detik-detik terakhir kan akhirnya ada kebijakan materinya boleh pakai visi. Oh iya, sama. Memang Iya. nggak jauh beda. Aku dulu waktu bantu adekku ngurus CPNS kan, dia kan kesehatan juga. Ya itu, bergeluknya soal ya itu Materai. karena website yang jualnya kan nggak banyak. Nggak banyak, Itu iya. itu dong. Jadi Iya. aku berjam-jam sampai hari 1-2 hari. Oke. Terus yang ketiga, sejauh ini kan sudah hampir berapa bulan? 5 bulan kira-kira di KPU di Iya, KPU iya. 5 bulan. Juli. Dari Juni anggaplah bahwa sampai sekarang per 100 hari pertama di KPU Kota Pasuruan apa sih tugasnya? Udah ngerjain apa nih 100 hari pertama dari pertama di sini sampai 100 hari pertama berarti kan sekitar 3 bulan kan? Iya. Udah ngerjain apa? Kalau aku secara rutinan per minggu itu ada BA pleno, rutin. Kemudian sudah ini menyusun beberapa SK, Surat hukum, ada hukum. Terus ada juga 2 kajian, kajian terus permasalahan hukum juga. Lebih itu. Apa? Kalau saya di SDM Parma saya masih sekarang ya. Kalau saya sih mengelola sosial media biasanya. Oh ini artinya, Ini podcast juga bantuin. Ya. Jadi terus yang selanjutnya waktu pertama kali di Kota Pasuruan ditaruh di sini nih, pertama kali berkantor di sini, hal unik apa yang bikin berbeda dengan Jawa Tengah dengan Semarang apa? Kenapa ngerasa berbeda? Uniknya itu mungkin karena ini kan labelnya kota ya, kota Pasuruan. Sama dong, Kota Semarang ya Semarang ya kota. Nah. Cuma yang membedakan itu dari suasana keramaiannya mungkin. Oke, karena kota kecil. Ya, kota kok sepi gitu kan. Ini pemikiran untuk orang dari luar kan seperti itu. Oke. Pertama kali baru masuk sini. Terus yang kedua kok nggak ada mallnya. Nggak ada KFC. Terus, loh kan mall ada, senang aja ada. Oh iya. Ada, tapi memang belum ya itulah. Belum besar. Ya mall-mall lokal. Terus kalau dibanding dari Semarang ya pasti ada plus-minusnya. Kalau plusnya di sini nggak banjir, gitu ya. Nggak banjir, nggak macet. Terus di sini juga ada kota penyokong provinsi ya. Ya, penyangga dari provinsi Jawa Timur. Itu terus ya kesana ya kota tapi kok sepi gitu. Kota tapi kok sepi. Iya. Gitu. Nah spesifik untuk pegawai di Kota Pasuruan, di KPU Kota Pasuruan, kesan pertamanya Kesan pertamanya itu kan secara wilayah, Mbak. Secara spesifik pegawai di KPU Kota Pasuruan, mulai dari komisioner, jajaran sekretariat, gimana? kalau dari saya pribadi sih seru-seru semua ya. Seru-seru bisa membaur dan membantu kita bagaimana untuk bisa kolaborasi semuanya. Oh, oke. Noval, Ya alhamdulillah disambut dengan baik sih Mas. Ramah-ramah orangnya, seneng banget di sini sih. yang muslim nggak ada? Nggak ada. Komisionernya nggak ada? Nggak ada. Baik-baik semua. Kalau secara itu Kota Pasuruan ya gimana? Secara Kota Pasuruan itu kan tadi secara KPU kan, secara KPU Kota Pasuruan. Nah ini secara kotanya, Kota Pasuruannya gimana? Kalau saya sendiri senang sih. Senang. Soalnya kan
Apa yang bikin Dari berbeda? kosan ke kantor aja 5 menit loh. Oh, apanya kosan dulu jauh. Apanya? 5 menit mas, deket sebenarnya. Karena macet. Di Semarang biasanya bisa setengah jam ya ke Iya, macet. macet. Terus apa yang bikin ini berbeda dengan kota Semarang? Kota Semarang ini apa sih yang bikin berbeda dengan kota Semarang? Apa ya? Misal di sini sarapan 6.000 masih dapat. Oh, bisa. Maraton di Semarang nggak ada. Rawon kan Rawon nggak 6.000 juga, cuma 10.000. rawon biasanya langsung ada dagingnya lah. Kalau di sini Maksudnya? kan kita pesen rawon. Iya. Biasanya kalau di Semarang langsung ada dagingnya. Maksudnya apa? Waduh bang. Wah, saya nggak mungkin. Kita Di beli. kosan begitu. Hah? Iya, di kosan Kita begitu. beli mas. Harganya berapa kalau kuahnya aja? tetap 10.000, cuma makanya Lauknya apa? dagingnya Oh, gitu. Tapi Itu di Semarang. Itu di Semarang. Di sini. Di sini. Di Semarang kan Oh, masuk. langsung ada dagingnya. Oh, gitu. Komplit lah gitu. Oke. Tapi di Semarang ada sarapan 6.000 kan? Ya, tiap hari ngasih uduk berarti. Oh, ngasih uduk. Nasi jagung gitu ya, oke. Terus apa lagi ya? Oh, ini. Kasih itu dong, kasih kiat-kiat. Gimana sih, ini kan mungkin beberapa teman-teman yang nonton ini kan nanti juga mungkin di tahun selanjutnya kalau KPU buka seleksi kan, dia pengen jadi bagian dari kita. Kasih dong kiat atau tips gimana sih caranya biar SKD bisa 400 gitu ya, apa caranya? Mas Bapak. Kalau dari saya sih paling ya perbanyak latihan soal ya, ini tryout terus ini mas. Jadi kita nanti tahu yang mana yang nggak bisa, setelah tryout kan, tahu yang nggak bisa mana. Berbayar kayak gratis itu, berbayar apa gratis? Saya berbayar. Oke, siap. Diberlakukan gitu loh. Oke, siap. Terus? Ya, gitu terus lah. Latihan terus sampai bisa, yang nggak bisa harus bisa. Oke. Oh, sebentar. Itu SKB-nya kemarin apa sih kira? Yang ada nggak ingat apa sih kira-kira kisi-kisinya apa SKB? Kalau SKB kan biasanya Betul, kalau betul, saya iya. IT, berarti kan yang nanti pertanyaan seputar IT lah. Nanti kasih materi kisi-kisinya ini, nanti kita belajarin langsung. Oh, oke. Kalau itu, Brian yang pakai sarjana hukum itu apa SKB-nya? SKB-nya ini loh, soal hukum tapi yang dasar-dasar. Kayak misalkan Hukum tentang pemiluan atau hukum secara pidana atau hukum gitu? umumnya. Umumnya. Ya, hierarki peraturan perundang-undangan, terus apa ya? Pokoknya hukum di bagian kulitnya deh, nggak yang masuk ke hukum pidana ini pasal berapa ya, apa enggak? Cuma di kulitnya aja. Psikotesnya masih nggak apa? Sekolahnya nggak ada. Itu pas pendaftaran. Masih? Pas sudah Nggak ada. nggak ada psikotes. Oh, gini ya, apa? Yang- Kesehatan jiwa itu Kesehatan kan jiwa. cuma berkasar. Itu berkasar. Ya. Berarti SKB itu hanya bidang aja, nggak ada psikotesnya. Nggak ada. Oh gitu. Oke. Ya. Terus pertanyaan, nah ini kita masuk ke sesi akhir. Kira-kira apa sih, kasih dong, ini kan sudah hampir 5 bulan ya, sudah hampir 5 bulan. Apa kira-kira masukan Brian atau masukan Noval terkait kinerja dirinya masing-masing? Dirinya masing-masing apa? Kan udah 5 bulan loh, nggak ada pemilu, nggak ada tahapan. Apa sih yang harus dibenahi dari diri masing-masing? Kalau dari saya pribadi, karena kami sudah sangat terbantu ya di sini ya, dengan bagaimana proses kerjanya dan proses bisnis kerjanya di sini. Untuk evaluasi diri mungkin lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar tidak hanya cukup tentang kepemiluan, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap, kemudian bagaimana kita dapat memahami satu sama lain. Kan semuanya di sini majemuk ya pasti ya, dari segi apapun itu pasti majemuk. Nah kalau dari saya sendiri sih itu harus banyak belajar, apapun yang bisa dipelajari harus bisa dipelajari. Ada nggak yang udah staf di KP Kota Pasuruan, bukan CPNS, staf yang sudah lama di Kota Pasuruan yang sudah akrab banget gitu? Ada nggak? Mulai dari atau Kasubah atau komisionernya, ya pokoknya pegawai di KP Kota Pasuruan yang sudah jadi CS banget gitu loh, CS kan kalau gitu ada. Kalau akrab itu kan sebenarnya banyak ya, artinya kan ya. Kalau akrab di sini yang akrab banget itu ya sebenarnya semuanya karena kita bisa komunikasi dua arah dengan baik, kita bisa saling tukar pikiran, dan juga tidak hanya di lingkungan kantor aja, kan kita juga ada kegiatan di luar kantor seperti contoh kayak mungkin Jumat bersih, Jumat sehat, futsal ya, kayak lomba-lomba kemarin kita juga ikut itu apa
Jawa Timur. Soccer, mini soccer. Oh, ini soal yang KPU Jawa Timur, ya KPU provinsi. Oke. Apa? Apa evaluasi dirimu apa setelah 5 bulan di KPU itu apa? Kalau saya paling ya banyak belajar juga kayak dia paling ya adaptasi sama kota yang baru gitu kan. Itu aja sih mas. Atau nggak mikir gitu kok? CNH KPU nyantai, nggak ada mikir gitu. Oh, enggak mas. Karena ini kan nggak ada masalah. Tiap hari juga medsos kan. Oh iya, kalau medsos Banyak memang rutin ya. baru Rutin. kegiatan kita gitu kan. Jadi teman pemilih sekedar informasi, jadi Subbat atau divisi partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih itu dia berjalan hampir setiap hari karena dia harus bikin konten tentang medsos, dia bikin berita, upload kegiatan dan segala macam. Jadi bisa dibilang tanda kutip yang memang kerja setiap hari itu ya subbagian dan divisi Sosdikli Parmas gitu. Terakhir, satu kalimat untuk teman-teman yang akan mendaftar CPNS ke KPU. Silakan. Kalau saya tipsnya paling ya jangan gampang menyerah lah. Ya coba terus, pasti suatu saat pasti bisa. Oke. Ya. Bri. Mungkin kalau dari saya pribadi untuk teman-teman yang akan mendaftar CPNS khususnya di KPU nantinya, jangan pernah berhenti atau jangan pernah capek kalau kita memang belum menggapai apa yang menjadi impian kita. Kalau di tengah jalan kita udah katakan capek, secara tidak langsung itu alam bawah sadar kita dan juga Tuhan yang Maha Kuasa tentunya akan ogah-ogahan pasti kan, karena kita tidak ada effort atau usahanya. Karena itu jangan pernah katakan capek. Kalau misalnya kita capek ya sudah terus saja sampai kita benar-benar bisa menggapai atau sudah dekat dengan impian itu. Untuk kendal enggak? Oke, mantap pemberiannya. Oke, mungkin segitu dulu teman pemilih. Jadi perkenalan singkat, gak kenal dan gak sayang di konten kali ini. Nanti selanjutnya akan ada 3 CPNS lagi. Di hari berikutnya nanti akan kita info jadwal dan bayarnya kapan. Modelnya seperti ini live juga. Sampai jumpa di konten gak kenal gak sayang. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.